Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dzikir nafas sudah selesai. Untuk Kang Wardi silahkan tadi dari dzikir nafas ada sensasi-sensasi apa saja, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di dzikir nafas Ya, saya mendapatkan sensasi guru, masuk ke satu tempat, ya, tepatnya seperti hutan bambu guru, dan itu ada jalan setapak di hutan bambunya tuh. ya. Di depannya sekitar jarak 10 meteran tuh ada orang dengan ciri-ciri kayak prajurit zaman dulu guru. Iya. Dia pakai ikat kepala, cuman pakai samping aja, pakai kain gitu guru, dan lagi ngumpul di situ guru. Ya. Nah, saya coba mendekati, masuk ke situ. Nah, ada beberapa orang yang saya datang itu akhirnya berjalan guru, jauh. Nah, saya ikutin orang-orang itu. Ternyata setelah saya ikutin, saya menemukan satu kerajaan di situ guru. Dan kerajaannya itu istananya terbuat dari kayu bercampur bambu. Istana kerajaannya itu dibuat dari kayu sama bambu, gitu ya. Kombinasinya. Terus masuk ke dalam, saya dalam istana tersebut ketemu satu sosok. Beliau lagi duduk sendiri di kursinya. Berarti di singgasananya ya, Iya. di atas kursi singgasananya, Betul. Dan beliau memperkenalkan dirinya, Aki Tirem. Beliau memperkenalkan dirinya Aki Tirem. Oh, berarti ini tentang kerajaan Salakenegara ya? Iya. Oke, terus lanjut. Nah, sebelum saya sempat berdialog sama beliau, Iya. saya dilompatkan dulu guru, dilompatkan ke daerah Yogyakarta guru. Iya, artinya ditarik ya, ditarik les ya, ke Jogja. Iya, ke daerah terus? timur. Nah, di situ saya ketemu seorang putri. Beliau bernama Dewi Kenanga guru. Oh, namanya beliau adalah Dewi Kenanga. Iya. Beliau adalah cucu Aki Tirem yang dari Ibu Dewi Poaci Larasati. Iya. Oke. Terus beliau di situ yang awal mendirikan candi-candi. Oh, beliau berarti yang berinisiatif pertama. Siapa tadi namanya? Dewi Kenanga. Dewi Kenanga. Berarti beliau Dewi Kenanga ya, yang berinisiatif pertama untuk membuat candi-candi. Ya, karena ini kan kerajaan Salakenegara ini kan kerajaan tertua ya di Nusantara. Oke. Nah, terus alasan beliau membuat candi karena candi menurut keterangan beliau, candi adalah tempat suci yang diyakini oleh orang-orang suci zaman dahulu untuk bisa bertemu dengan Tuhannya. Jadi candi itu diyakini oleh orang-orang pendahulu kita Nusantara
ya diyakini sebagai satu tempat Iya. untuk Bisa bertemu dengan Tuhan. untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Oke. Setelah itu, setelah diperlihatkan di daerah Jawa Tengah itu, saya kembali lagi ke istananya Akitirem tersebut, Guru. Yang ininya sedih, yang oke. Masuk, pulang lagi ke sana. Lagi ke sana. Iya. Nah, pulang lagi ke sana itu diperlihatkan makam, Guru. Kalau di situ Iya. diperlihatkan ada satu makam, di atasnya ditumpangin kayu. Iya. Terus di sebelahnya saya pikir itu pohon palem, Guru. Karena daunnya seperti mirip daun palem gitu, Iya. yang ngejuntai gitu. Mirip-mirip kelapa juga. Cuman setelah saya perhatikan lebih jelas, Iya, lebih deket lagi lebih gitu dekat ya. lagi, ternyata itu pohon salak, Guru. Oh. Cuman belum ada buahnya aja. Ya mungkin pohon salak itu ada hubungannya dengan Gunung Salak mungkin ya. Iya. Oke. Nah, tidak jauh dari situ ada curug. Ada curug. Ada curug. Iya, air terjun ya. Iya. Air terjunnya besar nggak dilihat? Air terjunnya besar, Guru. Besar. Karena memang cuman tunggal air terjun itu, Iya, tidak satu menyebar gitu ya. gitu. Cuma Iya. airnya tuh turunnya tuh maksudnya ngumpul gitu, nggak nyebar. Nah, di situ disebutkan namanya Curug Gintung, Guru. Curugnya namanya Curug Gintung. Iya. Oke. Dan itu menurut keterangan beliau Iya. itu Akitirem. Iya, Menurut beliau Akitirem, oke. itu ada di kaki Gunung Salak, Iya. masuk daerah wilayah Sukabumi, Guru. Gunung Salak yang masuk daerah Sukabumi. Iya, Berarti tuh kaki gunungnya ya. kaki gunungnya. Oke. Nah, setelah diperlihatkan makam tersebut, saya dikembalikan lagi Iya. Ke kerajaan istananya tadi lagi, ya, sama Guru. Akitirem lagi. Ya. Nah, setelah itu saya dilompatkan kembali ke arah barat, Guru. Dilihatkan ada orang yang lagi zikir napas. Iya. Kayak gini. Cuman saya lihat dari samping awalnya. Beliau dengan ada kain yang menyelempang di badan. Dan Akitirem menerangkan nama beliau. Kalau beliau itu adalah cucu laki-lakinya. Cucu laki-lakinya. Ya. Oke. Yang bernama Resi Muda Sang Pengasih. Resi Muda Sang Pengasih. Iya. Masya Allah, namanya hebat banget. Resi Muda Sang Pengasih. Terus? Keturunan dari beliau Resi Muda Sang Pengasih itu sekarang banyak yang menjadi pejabat bupati di daerahnya. Iya. Mungkin ya sekitar Pandeglang, Tangerang ya, mungkin banyak yang menjadi bupati. Iya. Anak keturunan dari Resi Muda Sang Pengasih. Iya. Terus yang di Jogja? Di Jogja itu banyak keturunannya yang akhirnya pada menjadi raja-raja. Oh, berarti cikal-cikal raja-raja Jawa, raja-raja Nusantara itu yang dari Jogja. Yang dari siapa Dewi tadi namanya? Kenanga. Ibu Dewi Kenanga. Dewi Kenanga. Iya. Gitu. Nah, berarti ya informasi dari zikir nafas yang sebelumnya ya bahwa Akitirem ini dulunya jadi Kitirem ki je bengen ki dua santri. Dulu tuh beliau punya santri kalau zaman sekarang. Nah, santri ini dibawa tirakat ke hutan ya, dibawa puasa ke hutan. Nah, lama-lama ya Akitirem nih
ngelihat santrinya nih disuruh apa aja nurut gitu. Nah, lama-lama ya santrinya ini jadi diangkat menjadi menantu. Berarti dinikahkan dengan anak beliau, yaitu Dewi Pohatsi Larasati, yang kelak beliau bergelar Dewa Warman. Menurut beliau, Akitirem ini, bahwa menantunya itu, kalau dari informasi-informasi yang kita dengar sebelumnya, itu katanya menantunya dari India gitu. Ada pertukaran perdagangan apa. Tapi kata beliau sendiri, kata Akitirem, menantu saya itu katanya tuh di sana, katanya orang gunung. Lalu nih mau minantu aing teh lain jelema jauh-jauh tuh jelema gunung tuh. Sambil menunjuk dia mengatakan namanya Maos katanya. Ya nggak tahu Maos tuh sekarang di daerah mana. Tapi kata beliau memberikan informasi bahwa menantunya tuh orang lokal. Raja Dewa Warman itu orang lokal, yang kata beliau itu orang gunung, jelema gunung. Berarti kalau orang gunung orang mana? Ya orang sini. Nah, itu diangkat menjadi menantunya. Dan setelah diangkat jadi menantunya, nah terus Akitirem ini menyerahkan kerajaannya ke beliau, ke menantunya. Nikah ya, bergelar Dewa Warman ini dengan Dewi Pohatsi Larasati. Itu punya anak 2 kembar. Yang satu berarti ada di sekitar Pandeglang lah, nggak jauh gitu kan. Yang namanya siapa tadi yang lagi dikir nafas? Resi Muda Sang Pengasih. Tuh, satu namanya Resi Muda Sang Pengasih. Nah, yang kedua yang di Jogja. Yang bergelar siapa tadi? Dewi Kenanga. Nah, nanti ini yang jadi maksudnya yang jadi pertanyaan besar itu, kenapa 2 anaknya ini terpisah gitu kan? Yeah. Yang satu masih di sekitar kerajaan Salaka Negara dan yang satunya di Jogja. Ya, artinya ini masih menjadi misteri. Ada apa? Ada peristiwa apa gitu kan? Oke. Dan terus beliau memberikan nasihat, Guru. Iya. Oh, Akitiremnya ini. Iya. Oke. Nasihat beliau kalimatnya seperti ini. Ini nasihat dari Akitirem ya, Raja Salaka Negara. Oke, nasihatnya gimana, Dik? Diri berjaya di saat mengeluarkan keringat, tapi tidak merasa berkeringat. Diri berjaya itu ketika mengeluarkan keringat, tapi tidak merasa berkeringat. Masya Allah. Diri yang berjaya, kejayaan itu terletak ketika dia bekerja keras. Berkeringat itu disimbolkannya bekerja keras, ya. Artinya membenahi Nusantara ini, alam-alamnya dibenahi gitu kan, bekerja keras. Dengan tanpa merasa bekerja. Tadi kalimatnya orang yang berjaya. Iya. Terus yang berjaya itu, diri yang berjaya itu di saat mengeluarkan keringat tapi tidak merasa berkeringat. Tuh, di saat mengeluarkan keringatku barangnya mah kerja keras, tapi orang ngerasa kerja. Bekerja itu sungguh-sungguh luar biasa, tapi dia tidak pernah merasakan bahwa dia telah bekerja. Artinya, dia membenahi aja Nusantara, dibenahin sama beliau.
Ya artinya sama orang yang bekerja ini ditata yang rapi, alam-alam semesta ini supaya subur makmur. Tapi dia tidak pernah merasa bekerja. Menggawe orang ngerasa menggawe, ngelengkah orang ngerasa ngelengkah, ndeleng orang ngerasa ndeleng, ngrungu orang ngerasa ngrungu, mikir orang ngerasa mikir. Keren kan kalimat beliau itu? Ini tauhid banget. Laisa kamislihi syai'un, tidak seperti apapun. Kalau orang-orang dulu itu Tuhannya itu sudah ada di setiap tarikan dan hembusan nafas, di setiap penglihatan dan pendengaran, di setiap pemikiran, di setiap gerak, di setiap langkah. Itu zaman dulu banget sudah seperti itu Nusantara. Bekerja keras, berkeringat, tapi tidak merasa berkeringat. Begitu artinya bekerja apapun tanpa ada pamrih. Apa itu bukan ketauhidan? Kata beliau akid direm ya. Betul. Akid direm. Terus sudah selesai Guru. Sudah selesai. Selesai berarti ya, dikenapa selesai. Nah, amanat terakhir beliau, berarti kata beliau, sudahlah, wahai anak cucuku siapapun, kerja saja kamu. Gawe mana teh sirah jadi suku-suku jadi sirah, berang jadi puting, puting jadi berang, tong eureun-eureun. Tapi tong pernah ngerasa mun maneh geus ngarasa gawe. Paham tuh? Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja nasihat dari beliau, sangat luar biasa sekali. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.